Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok negara. Di sini kami akan menuntaskan tugas project learning yang dibuat oleh Bu Anik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok negara 1, saya Tani Jovanka dengan NIM belakang 093. Saya Muhammad Yazid Zain dengan NIM belakang 092. Saya Salawusan Safira dengan NIM akhir 091. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Jasa Dita Gunawan dengan NIM belakang 095. Saya Rita Jelaya dengan NIM belakang 094. Saya Nida Nurani dengan NIM 096. Kami dari kelompok negara 3 yang beranggotakan Saya Widan Kamil dengan NIM akhir 097. Saya Stefani Mutiara dengan NIM akhir 098. saya Rida Tila Salma dengan NIM akhir 099. Kami dari negara 4 yang beranggotakan saya Randria Wijaya dengan NIM 100. Saya Nikola Arif dengan NIM 11. Selamat menyaksikan video project learning kami. Menurut saya, pengetahuan cyber itu adalah pengetahuan dalam bidang teknologi dan informasi yang terjadi di dunia maya secara digital. Pengetahuan cyber adalah lingkungan yang ada dalam dunia maya. Salah satunya adalah pembuatan website, aplikasi online, itu. Kejahatan cyber itu banyak sih. Kayak misalkan ada penipuan itu ada banyak. Kayak misalkan penipuan online, studi online, terus sama hoax juga bisa, terus sama bullying juga bisa, bullying online yang terjadi di sosial media seperti Instagram. Terus sama yang terakhir sih baru kemarin tuh kecurangan yang terjadi di UTBK sih, itu aja. Kejahatan dalam dunia maya banyak sekali ya, salah satu contohnya adalah hoax. Salah satunya adalah duplikat website official yang dapat menghasilkan uang, contohnya seperti Piala Champion, Piala Dunia, ataupun brand-brand besar lainnya. Tanggapan saya sih itu sangat melanggar hak asasi manusia ya. Itu juga melanggar keadilan juga, dan itu juga tidak mencerminkan kepribadian luhur, dan itu juga dapat merusak generasi penerus bangsa selanjutnya. Judi online adalah merupakan kejahatan cyber ya, yang akan membuat orang itu kecanduan dan akan merugikan diri sendiri. Menurut saya sih harus diberantas, soalnya itu sangat merugikan orang banyak. Judi online ataupun judi konvensional itu sebenarnya itu sama saja. Itu adalah salah satu dampak yang terjadi akibat judi online. Prestasi anak bangsa ya berarti kan dia prestasi, berarti dia setelah meraih suatu pencapaian mungkin di bidang dalam usahanya ya. Usaha ya. Ya, baik. Jadi prestasi anak bangsa itu adalah suatu pencapaian yang dilalui oleh proses untuk meraihnya. Kalau prestasi sendiri yaitu keberhasilan dari suatu usaha, dan jadi prestasi anak bangsa itu keberhasilan dari anak bangsa itu sendiri dalam usahanya dia untuk meraih suatu kesuksesan. Ada kayaknya dulu tentang olahraga di kelas. Juara besar ya? Ada, yaitu bidang non-akademik, yaitu juara 1 pertandingan silat kategori tanding di Cibubur pada tahun 2019. Itu di bidang akademik atau non-akademik? Oh, keren. Salah satunya apa tuh kalau boleh tahu? Kalau waktu 2019 2 kali dapat emas di bidang olahraga. Banget sih, soalnya dulu pernah kalau pas jadi juara tuh kita turnamen pertama kali langsung juara, jadi sudah belajar dari sebelum-sebelumnya tuh. Dulu kayak yang udah dibilang sama pelatih, kalau mau turnamen jangan pernah begadang dulu, jangan ini. Nah pas juara ini kemarin ya semua yang diterapin kayak bilang
kalau mau turnamen kita harus tidurnya cepet, harus latihannya juga teratur. Nah, belajarnya juga jangan lupa. Nah, itu makanya bisa juara. Jadi perlu ya pas ya manajemen waktu yang baik ya. Ada pasti ada, karena saya sebagai pelajar sendiri harus memaksimalkan waktu untuk belajar dan latihan secara efektif dan efisien. Perlu banget sih kalau itu, soalnya kayak Nggak berani kita Bang, di bawah buat gua aja Bang. kita buat ngatur waktu kita buat ekskul organisasi sama buat waktu di rumah itu tidak semuanya berjalan lancar. Berarti penting ya, saling berkaitan ya. Hari-hari kalau peran kebangsaan itu yaitu adalah sikap warga untuk berkebangsaan dan bernegara untuk menciptakan negara yang adil, tentram, dan damai. Ya. Kalau untuk contohnya sendiri yang pernah saya lakukan dalam peran kebangsaan itu seperti salah satunya membeli produk-produk dalam negeri, lalu saya juga saling menghormati antar umat beragama. Peran kebangsaan itu adalah perilaku atau tindakan yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara dalam bentuk memajukan bangsa. Peran kebangsaan yang telah saya lakukan sewaktu saya sekolah adalah belajar yang tekun dan berprestasi. Menurut saya, peran kebangsaan merupakan salah satu keikutsertaan kita nih sebagai warga negara yang baik untuk menciptakan suatu bangsa dan negara ke arah yang lebih adil, tentram, dan lebih damai lagi. Oke. Kira-kira apa yang sudah dilakukan dalam peran kebangsaan tersebut? Pastinya sebagai generasi muda, saya telah melakukan belajar dengan giat untuk memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Dan juga saya selalu menjunjung tinggi sikap toleransi saya. Saya tidak membedakan siapapun itu di dalam lingkungan saya. Karena kan kita kan bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, kalau berbicara tentang PT Jarum, setahu saya itu PT Jarum sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di industri rokok, ya kan? Nah, salah satu kantor pusatnya itu di daerah Kudus ya kalau nggak salah. Benar ya? Nah, di perusahaan itu penguasa di sana atau petinggi di sana itu hartawan bersaudara, setahu saya seperti itu. Ya, saya tahu. Tentu, saya mengetahui PT Jarum kan merupakan perusahaan rokok kan. Nah, PT Jarum itu merupakan perusahaan rokok terbesar keempat yang ada di Indonesia. Udah termasuk banget dong, itu termasuk peran kebangsaan karena dia itu perusahaan itu mendukung para pemuda atau para siswa muda yang setelah lulus mungkin untuk melanjutkan perkuliahan. Jadi ada penunjang di sana sebagai sarana beasiswa untuk mengkuliahkan para pemuda yang kurang mampu mungkin. Dan di satu sisi di sarana olahraga bulu tangkis juga membantu pemuda yang memiliki bakat dan minat yang kuat dalam di sana untuk mengembangkan dan mengharumkan nama Indonesia di dalam bidang bulu tangkis dan untuk memajukan, menjuarakan, membawa nama baik bangsa Indonesia. Ya sudah, karena PT Jarum telah menjembatani anak-anak yang kurang mampu secara finansial tetapi mempunyai bakat dan prestasi. Ya, saya mengetahui itu karena saya pernah mendengar berita itu melalui televisi. Menurut Anda, apakah hal tersebut sudah mencerminkan kebangsaan? Menurut saya sudah sangat mencerminkan ya, karena kan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh perusahaan tersebut, kita sebagai generasi muda dapat mengembangkan potensi yang kita miliki, baik dari akademik maupun non-akademik. Dengan adanya ini diharapkan kita dapat memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik, sekaligus mengharumkan nama bangsa Indonesia di kalangan internasional. Yang saya ketahui tentang globalisasi itu terjadinya perubahan di dunia, terutama di negara-negara ini, jadi tidak ada batasan. Globalisasi adalah bentuk dari kedekatan dunia tanpa sekat. Jadi bisa jadi informasi dari dunia atau negara lain lebih cepat ke Indonesia dan sebaliknya Indonesia juga lebih cepat ke dunia luar. Dan
segala sumber daya alam maupun manusia bisa bergerak secara bebas dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kalau pengaruh yang saya rasakan itu banyaknya budaya asing yang masuk ke negara kita, kemudian kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Pertama, informasi lebih cepat dari biasanya. Kemajuan teknologi juga bisa lebih cepat kita rasakan. Pergerakan manusia, baik itu profesional maupun yang lain juga lebih cepat. Jadi banyak ilmu atau informasi atau teknologi terbaru yang cepat bisa kita rasakan atau kita pakai di Indonesia. Tapi juga dengan informasi yang terbuka dan cepat ada baik dan buruknya. Nah, buruknya adalah ya segala transformasi budaya yang tidak cocok dengan kita akhirnya bisa masuk, dan kalau kita tidak pandai untuk memfilter maka akan jadi ancaman buat Indonesia. Seperti contohnya budaya hedonisme atau budaya individualisme dan lain-lain. Kalau ancaman mungkin lebih yang seperti kan budaya asing itu masuk ke negara kita ya, berarti budaya kita tuh semakin tergeser gitu. Kemudian adat-adat istiadat juga semakin hilang seperti itu. Kalau di luar jelas bahwa budaya yang tidak cocok di kita bisa jadi masuk tanpa filter, dan itu akan membuat ketahanan nasional atau budaya kita sendiri akan terkikis gitu. Kalau di Indonesianya atau kita sendiri tidak bisa memfilter itu atau kita tidak kuat untuk membendung. Kalau di dalam negeri ya itu, jadi karena mereka masuk, akhirnya budaya-budaya asli Indonesia mulai tersingkir gitu, dengan digantikan dengan budaya-budaya dari luar gitu. Makanya dari kita harus tetap berpegang teguh pada kebudayaan asli Indonesia. Walaupun kita menyerap globalisasi atau memanfaatkan globalisasi, tetap budaya asli Indonesia kita pertahankan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan cyber adalah kemampuan seseorang untuk memanfaatkan teknologi. Tetapi pemanfaatan teknologi ini bisa berdampak buruk. Contoh pelanggaran dalam dunia maya adalah judi online. Sebenarnya judi online dan judi konvensional sama saja. Karena jika kecanduan akan menyebabkan dampak negatif seperti berita pembunuhan akhir-akhir ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi anak bangsa merupakan sebuah prestasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh anak bangsa. Prestasi dapat berupa akademik maupun non-akademik. Nah, dalam meraih prestasi tersebut dibutuhkan manajemen waktu yang baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari kelompok negara 3. Peran kebangsaan adalah perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, dan tentram. Contohnya, sebagai pelajar kita bisa belajar dengan giat dan toleransi terhadap segala perbedaan. Selain itu, peran kebangsaan juga bisa kita lakukan dengan pengembangan diri atau bakat yang ada di dalam diri kita. Dengan adanya pengembangan ini, kita bisa berkontribusi untuk menciptakan bangsa yang makmur dan mampu memajukan bangsa kita sendiri. Jadi yang dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan terjadinya suatu perubahan pada negara-negara di dunia sehingga tidak adanya batasan antar negara. Dan yang dapat dirasakan dari globalisasi adalah masuknya budaya-budaya asing ke negara kita dan juga kemajuan teknologi yang dirasakan saat ini. Globalisasi juga dapat mengancam keutuhan budaya dan adat istiadat asli bangsa kita. Sekian persembahan video Project Learning dari kelompok kami dari kelompok negara pamit undur diri. Wassalamualaikum.